Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus ICT dalam bisnis, kasus-kasus penipuan online, kasus-kasus yang ada di jual beli online, dan sebagainya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, pinjaman online ilegal. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Saat ini banyak sekali kita temukan kasus pinjaman online yang bermasalah. Biasanya modusnya itu dengan mengirimkan SMS blast. SMS itu berisi ajakan bagi siapa yang ingin meminjam uang secara online tanpa adanya agunan. Formulir yang diisi berupa data pribadi, yaitu KTP, NPWP, KK, dan lain-lainnya. Setelah semua data diri dimasukkan, akan muncul syarat dan ketentuan yang harus dibuat checklist oleh calon nasabah agar permohonan pinjamannya bisa dikabulkan. Perjanjian kerjasama ini kalau kita lihat sangat merugikan kepada konsumen, di mana dalam perjanjian itu konsumen membolehkan pihak mereka untuk mengambil data pribadi milik konsumen tersebut. Nanti perusahaan pinjaman online ilegal itu bisa sesuka hati mengakses data-data di ponsel konsumen, termasuk nomor kontak di dalamnya. Kontak tersebut lantas dimanfaatkan untuk mengancam korbannya yang enggan atau terlambat membayar utang. Ancaman yang dilakukan berupa penyebaran fitnah ke kerabat terdekat atau teror. Beberapa kasus yang terjadi malah ada seorang korban dengan inisial YI itu fotonya disebar di media sosial dan diberi tulisan bahwa dirinya siap digilir lantaran telat membayar pinjaman selama 2 hari. Hanya 2 hari, tapi perlakuannya sudah sekejam itu. Bahkan ada seorang supir taksi bunuh diri setelah mendapat teror-teror dari penagih pinjaman online. Ada lagi kasus lain, pinjam 5 juta beranak pinak menjadi 70 juta. Itu pada tahun 2019 ada seorang korban bernama SM meminjam uang secara online sebanyak 5 juta, namun karena tak membayar, pinjamannya pun beranak pinak menjadi 70 juta dalam tempo waktu selama 2 bulan. Hal tersebut merupakan akumulasi mulai dari denda, biaya perpanjangan tenor, dan bunga. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian kasus pinjaman online lainnya. Nah, agar kita selamat, beberapa tips mengajukan pinjaman online melalui layanan fintech lending, yaitu yang pertama, pastikan fintech berizin, terdaftar dan berizin di OJK. Ini yang paling utama harus dipastikan. Ini dapat dicek melalui website OJK. Kemudian yang kedua, atau bisa menghubungi nomor 157. Yang kedua adalah memahami syarat saat akan melakukan pinjaman online melalui fintech. Jangan langsung checklist dan tanda tangan saja.
kita harus membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan peminjaman, termasuk bunga pinjaman. Terus sebaiknya pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Karena ada satu kasus seseorang meminjam lebih dari 100 fintech. Ternyata dia itu gali lubang tutup lubang. Jadi dari fintech 1 dia tidak mampu membayar tepat waktu, dia pinjam lagi ke fintech kedua untuk membayar yang ke-1. Lalu pinjam ke fintech ketiga untuk menutup lubang di fintech yang kedua tadi, dan seterusnya. Jadi pastikan kita ada kemampuan untuk membayar. Yang ketiga, memastikan keberlangsungan fintech. Masyarakat harus memperhatikan perusahaan itu konsisten dalam menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Jika hanya sementara, maka patut dicermati dan peminjam harus lebih waspada. Yang keempat, cermati perbedaan fintech lending yang legal dan ilegal. Di slide berikutnya akan kita bahas ya. Kemudian, jika diteror, laporkan ke konsumen.ojk.go.id form pengaduan. Ini seperti ini halaman webnya. Nah, ini dia perbedaan fintech lending legal. Kalau legal itu terdaftar dan diawasi OJK. Identitas pengurus dan alamat kantor jelas. Pemberian pinjaman diseleksi secara ketat. Informasi biaya pinjaman dari denda itu transparan. Total biaya pinjaman berkisar antara 0,05 sampai 0,8% per hari. Maksimal pengembalian termasuk denda 100% dari pinjaman pokok. Penagihan maksimal 90 hari. Akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi di HP. Kemudian memiliki layanan pengaduan konsumen. Kemudian risiko peminjam yang tak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau blacklist Pusdafil. Sedangkan fintech lending yang ilegal itu ciri-cirinya tak mempunyai izin resmi, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas. Bunga atau biaya pinjaman tak terbatas. Seperti kasus yang tadi, minjam 5 juta, dalam waktu 2 bulan bisa sampai 70 juta. Bisa menggembung pinjamannya sampai 70 juta. Kemudian total pengembalian termasuk denda tidak terbatas, sesuka-sukanya dia. Penagihan tidak ada batas waktu, bahkan baru terlambat 2 hari itu sudah mengambil tindakan kekerasan. Kemudian akses ke seluruh data yang ada di ponsel peminjam. Itu bisa data-data kontak semua yang ada di HP kita, dia bisa ambil foto atau video pribadi, dia bisa ambil. Jadi risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu dapat berupa ancaman, teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, seperti kasus yang disebutkan tadi, hingga menyebarkan foto atau video pribadi. Terlihat sekali kejamnya fintech yang ilegal ini. Baik, jenis kasus yang kedua yaitu penipuan online. Menurut statistik patroli cyber sepanjang 2019 ada ribuan aduan kejahatan cyber yang dilaporkan masyarakat Indonesia. Total ada 4.586 laporan, di mana 1.617 diantaranya adalah penipuan online. Perlu dicatat, data ini diperoleh berdasarkan jumlah laporan polisi yang masuk dan jumlah kasus selesai yang dilaporkan oleh Subag Binops di Reskrimsus seluruh Polda.
Adapun kasus kejahatan cyber dilakukan banyak terjadi di platform Instagram dengan 534 laporan, WhatsApp 413, Facebook 304. Penipuan biasanya ada dua bentuk. Yang pertama, setelah pembeli transfer uang ke penipu, barang tidak akan dikirim. Yang kedua, barang yang dikirim tidak seperti yang dijanjikan, baik palsu ataupun memang barang yang tidak sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Ini infografisnya. Total aduannya segini, total kerugiannya sampai 49M. Ini platform yang terlapornya paling tinggi di Instagram. Ciri-ciri penipuannya itu harus kita hafalkan. Ini harga barang jauh lebih murah, jadi harus curiga. Akun medsos baru dibuat di Instagram atau Facebook itu bisa dilihat ya kapan dibuatnya medsos itu. Kemudian dia biasanya menolak bayar di tempat atau COD. Terus toko tak mau didatangi. Terus toko tolak kirim foto atau video plus nama calon pembeli. Tidak mau video call, informasi produk masih minim. Kalau tertipu, alasannya barang tertahan di bea cukai. Dan masih banyak lagi ciri-ciri lain. Jadi tips amannya yaitu pertama, periksa identitas penjual dan ulasan produk. Jangan beri banyak informasi. Pastikan keaslian foto barang. Belanja di situs online terpercaya atau di marketplace yang sudah aman. Periksa pernyataan elektronik. Periksa tampilan kebijakan atau kebijakan situs atau akun penjual. Baca hak konsumen. Jangan beli bila terlalu bagus atau terlalu murah. Pastikan pembayaran secara aman. Pakai jasa pengiriman terpercaya. Itu infografis dari Liputan 6. Nah, penipuan online ini sering memakan korbannya bukan karena rentannya keamanan teknologi, tapi karena manipulasi psikologis atau disingkat magis. Pelaku memperdaya psikologis korban agar memberikan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia. Jadi setelah era mama minta pulsa, kini marak kasus minta OTP atau minta transfer. Jadi jaga data pribadi, jangan beri kode OTP atau PIN kepada siapapun. Lakukan semua transaksi online sesuai ekosistem aplikasi. Yang ketiga yaitu jenis kasus penipuan dompet digital melalui kode one time password atau OTP. Jangan pernah berikan data akun dan kata sandi termasuk OTP, PIN kepada siapapun secara online atau telepon. Contohnya, contoh kasus ini seperti misalkan pelaku mengaku sebagai pekerja minimarket lalu menelponmu dengan pura-pura panik sebab dalihnya baru saja salah kirim kode voucher ke nomormu. Sebisa mungkin ia akan memelas agar kamu memberitahukan serangkaian angka one time password atau OTP yang disebutnya itu kode yang salah kirim. Nah, bahwa dia memberitahu bahwa kode itu hanya berlaku sekian menit saja. Pelaku akan mendesakmu memberitahu nomor itu cepat-cepat, sebab jika kamu tidak melakukannya, maka hal itu akan berdampak buruk pada karir dan kehidupan mereka. Bahkan sampai bisa mereka pura-pura menangis dan memohon.
Nah, jika kamu terperdaya lantas menuruti keinginan orang asing itu, maka saldo akun digitalmu berpeluang besar akan digasaknya. Contoh lainnya, saat kamu melayangkan keluhan di media sosial, terutama ke perusahaan telekomunikasi, transportasi online, atau perusahaan perbankan, lantas ada akun palsu mengirimmu pesan. Waspadalah jika akun itu menawarkan bantuan dan menanyakan informasi pribadimu. Perlu diingat, akun resmi perusahaan selalu bercentang biru. Dan umumnya bagian customer service mereka akan menanggapi keluhanmu di kolom komentar, bukan di pesan pribadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berikut ini adalah cara melaporkan penipuan online, yaitu bisa melalui lapor.go.id. Situs ini dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden untuk layanan aspirasi dan pengaduan oleh rakyat, lalu dikelola oleh Kementerian PAN-RB. Ini dia halamannya, lapor.go.id. Yang kedua, cara melaporkan penipuan online bisa melalui layanan .kominfo.id. Pada kalanya sebelum ditipu, ada firasat yang kurang mengenakan tentang transaksi yang akan dilakukan, atau bisa saja tiba-tiba korban menerima telepon atau SMS yang berisi pesan-pesan spam dan penipuan yang mengganggu. Setiap hari pasti ada masuk SMS spam yang mengganggu. Penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan atau pesan yang sifatnya mengganggu dan tidak dikehendaki ini bisa dilaporkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Ini halamannya layanan kominfo.go.id. Ini ada pembagian-pembagiannya. Ini tentang perizinan, aduan konten, hukum, dan banyak lagi. Nah, tips berikutnya, Anda bisa mengecek nomor rekening yang diberikan untuk transaksi melalui cek rekening ID. Ini untuk mencari tahu apakah penjual itu adalah yang terpercaya atau tidak, atau pernah ada track record yang negatif tentang dia. Ini salah satu cara preventif yang paling efektif untuk menghindari kita dari kerugian. Seperti ini halamannya, cek rekening ID. Ini dari Kominfo. Baik, jenis kasus yang keempat yang sangat banyak terjadi yaitu investasi bodong. Tim Satgas Waspada Investasi sepanjang 2019 menemukan dan sekaligus menghentikan 444 entitas investasi ilegal. Modus biasanya menggunakan tokoh-tokoh, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun selebriti. Tujuannya untuk membuat masyarakat yakin karena mereka tokoh dan selebriti yang sudah ikut. Padahal kadang dia hanya membuka acara atau apa. Modus selanjutnya, mereka membuat testimoni mengenai apa yang dijanjikan, seperti pemberian mobil maupun perjalanan umroh. Testimoni bahwa si A sudah mendapat mobil, si A sudah umroh dengan investasi ini. Investasi ilegal kebanyakan menawarkan perdagangan berjangka komoditi forex dengan menawarkan suku bunga yang sangat tinggi dengan penghasilan tertinggi 1% per harinya. Hal itu sangat menggiurkan masyarakat kita yang butuh uang. Baik, yang kelima, jenis kasusnya yang banyak terjadi yaitu peretasan dan penjualan data pelanggan. Tahun 2016 Gojek itu mengalaminya.
Itu kejadiannya data pengguna aplikasi Gojek masih tetap bisa dilihat atau diintip akibat bug atau celah keamanan di aplikasinya. Sehingga data-data email, nomor HP, barang-barang yang pernah dipesan, kemudian tracking perjalanan konsumen itu dapat diambil, tapi saat ini sudah diperbaiki. Kemudian Mei 2020 cukup memgemparkan di Indonesia, itu kasus Tokopedia. Ada 91 juta data pengguna yang diretas kemudian dijual dengan murah di dark web. Kemudian peretas yang sama dilaporkan juga membobol 1,2 juta data pengguna Bineka. Jadi solusinya untuk ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih dirancang di DPR. Semoga cepat diselesaikan undang-undang ini agar kita merasa aman dengan data yang kita miliki di aplikasi-aplikasi atau platform-platform. Nah, cara cepat untuk mengetahui kerahasiaan atau keamanan akun Tokopedia atau yang lain-lain itu dengan menggunakan situs Have I Been PWNet. Di situs ini Anda hanya perlu memasukkan alamat email lengkap pribadi yang digunakan untuk mendaftar di akun Tokopedia atau lainnya. Nah, di sini nanti akan diberitahu semua situs potensial yang memungkinkan akun Anda terancam. Jika sudah terdampak, situs ini akan memberikan informasi daftar platform di bagian data yang telah diretas. Yang kedua, cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan akun online Anda adalah membuat variasi kata sandi di setiap platform sehingga tidak ada password yang seragam. Misalkan di Tokopedia passwordnya ini, di Shopee beda lagi, di Lazada beda lagi, di Traveloka beda lagi, di Gojek beda lagi. Jangan disamakan. Jika memakai cara ini, maka Anda harus memastikan agar menyimpan catatan password dengan baik. Jangan disimpan di HP. Sebisa mungkin dihafalkan saja di kepala. Ini halaman situs Have I Been PWNet-nya. Saya coba email saya, ternyata saya kena terdampak 3 peretasan data. Di sini. Kalau email saya yang satu lagi itu belum diretas. Ini nanti halamannya ini hijau gitu. Jadi kalian bisa coba masukkan alamat email, kemudian klik tombol ini, nanti akan ada pemberitahuannya di bawah hasilnya. Nah, dari sekian kasus-kasus itu tadi, sebenarnya sudah ada undang-undang yang memagari transaksi-transaksi elektronik ini, yaitu Undang-Undang ITE. Ini beberapa pasal-pasalnya ya. Pertama, pasal 27 itu larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman. Ini jelas sekali nih ada yang memagari kasus tadi itu. Kemudian berita bohong kepada konsumen. Nah, misalkan jual HP ori ternyata KW, itu bisa dituntut melalui berita bohong kepada konsumen ini, pasal 28. Kemudian ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ini bisa pakai pasal 29. Dengan catatan kita memakai aplikasi yang legal, itu yang bisa ditangani oleh OJK. Kemudian mengakses sistem elektronik milik orang lain. Jadi meretas itu bisa masuk ke pasal ini.
dengan cara menerobos gitu, itu pelanggaran. Kemudian penyadapan ini masuk pasal 31. Kemudian pengubahan, pengerusakan dokumen elektronik, misalkan masuk ke akun Instagram kemudian diubah passwordnya sehingga kita tidak bisa masuk lagi, ya itu kasus IG kita dihack, bisa pakai ini. Kemudian mengganggu sistem elektronik, pasal 33 ini. Kemudian pemalsuan dokumen misalkan struk transfer yang palsu dan sebagainya, itu bisa masuk pasal 35. Baik, untuk kuis kali ini adalah ceritakan pengalaman kalian. Apakah kalian pernah mengalami kasus dalam bisnis online ini? Jika iya, jawab pernah. Kemudian jelaskan dengan ringkas bagaimana kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi jika belum pernah mengalaminya, jawab belum. Kemudian cari contoh kasus kejahatan di bisnis online ini, contoh kasusnya. Kemudian jelaskan ini jenis kasusnya apa, misalkan investasi bodong gitu, nama investasi bodongnya apa. Kemudian penyelesaiannya kalau sudah ada dijabarkan dengan ringkas. Untuk yang belum tadi itu, contoh-contoh kasusnya itu tidak boleh sama dengan komentar-komentar yang di atasnya. Jadi setiap orang harus berbeda. Jawabannya seperti biasa, jawab di komen di bawah video YouTube ini. Kemudian komen itu di screenshot, kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.